Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Pradita Septining Tias. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS mata kuliah Tunalaras. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi, yakni masalah perkembangan anak tunalaras beserta layanannya. Dan namun sebelum kita memasuki pembahasan tentang masalah pada anak tunalaras, alangkah lebih afdolnya saya akan menjelaskan kembali pengertian tunalaras sendiri secara singkat, yakni saya telah rangkum di sini. Jadi anak tunalaras itu kata tunalaras itu adalah istilah resmi yang baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa atau PLB, yang tak lain adalah jurusan saya saat ini. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Maksudnya di sini berupa perilakunya yang bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam setiap lapisan masyarakat, baik tempat ia berada maupun di lingkungan sekolahnya. Perilaku yang sering dilakukan oleh anak penyandang tunalaras ini bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, penggunaan istilah tunalaras ini sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli. Jadi para ahli juga memiliki beragam asumsi dan beragam pendapat mengenai tunalaras sendiri. Namun yang saya jelaskan tadi itu adalah pengertian secara umum, pengertian yang saya rangkum sendiri, saya ringkas sendiri. Nah, dan juga telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sementara itu, masyarakat pada umumnya lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan menjelaskan faktor-faktor penyebab anak tunalaras. Di sini yang pertama itu ada kondisi atau keadaan fisik. Jadi masalah kondisi atau keadaan fisik ini kaitannya dengan masalah tingkah laku itu disebabkan oleh disfungsi suatu kelenjar, yakni kelenjar endokrin yang dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku, atau dengan kata lain kelenjar endokrin ini berpengaruh terhadap respon emosional seseorang. Dan bila secara terus-menerus fungsinya ini mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik maupun mental dari seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Dan yang kedua ada juga masalah perkembangan. Nah, di sini anak biasanya itu mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh dengan kemampuan baru yang berasal dari proses-proses kematangan yang menyertai perkembangan. Dan apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi sehingga individu juga dapat menyesuaikan diri
dan dengan lingkungan sosial maupun masyarakat. Nah, sebaliknya, apabila individu ini tidak berhasil menyelesaikan masalah yang dapat menimbulkan emosi tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi tingkah laku itu sendiri. Dan yang ketiga itu biasanya faktornya itu dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama dan pertemuan pertama dalam kehidupan anak. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, baik itu anak normal maupun anak yang penyandang tunalaras. Keluarga merupakan peletak dasar perasaan aman atau yang biasa disebut dengan emotional security pada anak. Nah, dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial, serta lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar perkembangan sosial itu dapat menimbulkan bermacam-macam gangguan, terutamanya yakni gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Jadi di sini saya menegaskan bahwa kondisi lingkungan keluarga itu juga sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor penyebab anak tunalaras. Jadi sebagai orang tua dan sebagai guru, kita harus memang pandai-pandai menggali informasi dengan baik, cara mendidik anak dengan baik agar mereka terhindar dari penyakit tunalaras ini. Dan yang keempat, saya lanjutkan yakni di faktor yakni dari lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberi bekal ilmu pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab juga terhadap pembinaan kepribadian anak, yakni di mana anak didiknya itu sampai menjadi individu yang dewasa. Nah, timbulnya gangguan tingkah laku pada lingkungan sekolah ini juga dapat disebabkan antara lain berasal dari guru yang sebagai tenaga pelaksana utama pendidikan dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak didik. Dan perilaku guru yang otoriter juga mengakibatkan anak itu merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran. Jadi ini juga aspek yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita resapi ilmunya. Kita harus juga menggali ilmu lebih dalam lagi, karena kita sebagai guru yang menjadi pendamping utama siswa di sekolah. Karena apa? Apa yang kita lakukan, nada apa yang kita berikan, serta ilmu apa, serta penjabaran apa yang kita berikan kepada mereka, itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi mental mereka. Jadi jangan sampai kita menjadi guru yang dibenci oleh muridnya, dan muridnya apalagi sampai tidak mau datang ke sekolah karena tidak ingin bertemu dengan kita. Jika terjadi demikian, berarti sudah dapat dipastikan bahwa kita gagal menjadi seorang guru. Karena yang seharusnya itu guru itu menjadi favorit. Guru adalah menyandang gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Namun apalah artinya itu jika murid kita sendiri tidak mau bertemu dengan kita. Jadi menurut saya semboyan itu tidak penting apabila hal itu terjadi. Nah, lanjut di lingkungan masyarakat. Nah, di dalam lingkungan masyarakat ini juga terdapat banyak sumber yang mempengaruhi pengaruh negatif yang dapat memicu perilaku menyimpang pada anak.
Nah, ditambah lagi jika ada sikap masyarakat yang negatif dan banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak, merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Jadi di samping lingkungan keluarga maupun sekolah, lingkungan masyarakat di sekitar meskipun tidak luas itu juga sangat berpengaruh. Nah, pengaruhnya itu dari apa? Yakni ya dari omongan tetangga atau orang lain, dan juga dari pengaruh pergaulan. Dan rata-rata pada kasus yang ada di lapisan masyarakat ini, yang menyumbang besar dalam menyebabkan anak ini mempunyai perilaku yang menyimpang, yakni faktor dia mengikuti geng-gengan atau kelompok yang kurang baik dalam masyarakat. Jadi dia berusaha mengikuti temannya karena menurut dia, mungkin asumsinya dia itu apa yang dilakukan temannya itu gaul, padahal itu sangat-sangat tidak mencerminkan anak yang baik. Nah, karena itulah kita sebagai orang tua, apabila kita sebagai orang tua di rumah, maka kita wajib mengawasi setiap gerak-gerik anak kita, setiap perkembangan anak kita di lingkungan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik anak tunalaras. Nah, yang pertama, karakteristik akademik. Jadi karakteristik akademik ini dijabarkan oleh beberapa poin. Yang pertama itu pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Dan yang kedua, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. Dan yang ketiga itu seringkali tidak naik kelas, bahkan keluar dari sekolahnya atau di DO. Dan yang keempat itu seringkali membolos saat sekolah. Dan yang kelima, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan, maksud saya, dengan alasan sakit dan perlu istirahat. Dan yang terakhir itu ada anggota keluarga, terutama orang tua, itu lebih sering mendapatkan panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Dan selanjutnya ada karakteristik sosial atau emosional. Jadi karakteristik sosial ini juga ada beberapa poin. Yang pertama itu masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain, dengan ciri-ciri si anak ini atau pelaku ini tidak terima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya, dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, serta rumah tangga. Jadi masalah menimbulkan gangguan bagi orang lain ini biasanya itu perilaku dipenuhi dengan emosi yang meledak-ledak sehingga ia tidak terima dengan apa yang orang lain lakukan, dan dia bertindak seenaknya tanpa mengingat norma-norma yang berlaku. Dan yang kedua, ada juga perilaku yang ditandai dengan tindakan agresif, yaitu sudah tidak mengikuti peraturan dan juga bersifat sangat mengganggu, dan didukung oleh menyampaikan sikap membangkang dan menentang yang tidak dapat bekerja sama. Nah, yang ketiga itu ada melakukan kejahatan remaja seperti pembulian atau menyakiti temannya. Itu merupakan kejahatan remaja. Dan di sini kita harus pandai-pandai memelihara karakter emosional anak tunalaras, karena kita juga tidak akan tahu kapan mereka akan melanjutkan
mereka akan menunjukkan sikap seperti itu. B, ini ada karakteristik emosional. Nah, karakteristik emosional ini yang pertama itu contohnya adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Maksudnya adanya hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas ini biasanya anak penyandang tunalaras itu kadang bersifat introvert atau tertutup kepada kita, baik orang tua maupun gurunya. Jadi hal itu berpengaruh kepada kondisi emosionalnya mereka sendiri, karena mereka tidak mempunyai akses untuk bercerita, berbagi cerita kepada orang lain karena memang dari dirinya sendiri yang enggan bercerita, sehingga dia akhirnya memikul pikirannya sendiri dan jatuhnya menjadi lemas, cemas, serta tekanan batin. Dan ini juga bisa mempengaruhi mentalnya yang lumayan bisa berbahaya untuk dirinya. Dan yang kedua ini adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Jadi di sini itu mendeskripsikan bahwa si anak tunalaras juga mempunyai suatu kondisi di mana dia gugup, dia merasa hatinya tidak tenang, dan dia merasa sangat rendah diri. Di sini rendah diri karena kalau bahasanya sekarang itu insecure. Itu dia bisa rendah diri dikarenakan lingkungannya. Jadi seperti anak yang sebayanya tapi dia sangat Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Di sini memang banyak balita, jadi harap maklum ya Bunda. Nah, adanya rasa gelisah ini seperti saya katakan sebelumnya, yakni karena si anak penyandang tunalaras ini juga pasti memiliki sebuah rasa rendah diri diakibatkan oleh lingkungan sekitar ia hidup. Jadi seperti anak normal yang lainnya itu tidak bisa menerima dia dan tidak bisa menunjukkan sikap tidak suka dan sombong terhadap dia. Akhirnya si anak tunalaras ini menganggap bahwa dia tidak cocok berteman dengan siapapun, dan hal itu juga sangat-sangat berpengaruh kepada tingkat kondisi emosionalnya. Yang ketiga, yakni ada karakteristik fisik atau kesehatan. Nah, karakter fisik atau kesehatan pada anak tunalaras ini ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, serta gangguan gerakan. Dan seringkali anak penderita tunalaras bisa merasakan adanya sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapatkan kecelakaan serta terlalu cemas terhadap kesehatannya, dan ia merasa seolah-olah ia sakit. Dan kelainan yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, dan serta mengompol dan jorok. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa kebutuhan pendidikan anak pada tunalaras. Yang pertama itu kebutuhan pendidikan anak tunalaras itu berusaha mengatasi semua masalah perilaku akibat kelainannya
dengan menyesuaikan lingkungan belajar maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Dan yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya dan mengembangkan bakat serta kemampuan intelektualnya. Dan di sini membutuhkan peran penting orang tua dan guru juga ya. Yang ketiga, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Jadi kita bisa mengajarkan mereka hal yang mereka sukai agar menjadi potensi bakat untuk si anak yang menderita tunalaras. Dan yang keempat, memberi kesempatan sebaik-baiknya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan ataupun terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kita sebagai pendamping, kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami bagaimana nilai-nilai norma yang berlaku di sekitar lingkungan hidupnya, serta kita harus juga memberi kesempatan agar mereka bisa menunjukkan dan mereka juga dapat bisa menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan. Nah, karena itu kita harus memang benar-benar harus mengontrol perkembangan dan pertumbuhan si anak tunalaras ini. Dan yang kelima itu memberi rasa aman. Nah, memberi rasa aman ini bertujuan agar mereka memiliki rasa percaya diri dan mereka merasa tidak tersia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. Dan yang keenam ini ada menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri, dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Untuk itu, kita sebagai guru perlu memberi penghargaan atas prestasi yang mereka tampilkan sehingga mereka merasa diterima oleh lingkungannya. Jadi ini merupakan peran penting kita sebagai guru, yakni kita harus pandai-pandai mencari suasana gimana caranya si anak penderita tunalaras ini tidak merasa rendah diri atau tidak merasa insecure. Dan juga kita harus patut mengapresiasi segala bentuk bakat mereka meskipun mereka menunjukkannya hanya dengan sederhana, karena itu sangat penting untuk mereka dan sangat berharga untuk mereka. Jadi mereka bisa merasakan bahwa mereka adalah makhluk Tuhan yang juga bisa dihargai oleh orang lain, dan itu juga sangat membangun kepercayaan diri pada anak tunalaras meskipun kadang-kadang mereka masih belum bisa mengontrol emosinya dengan baik sehingga tetangga atau orang di sekitarnya menyebutnya mereka anak nakal. Tapi kita sebagai guru tidak sepatutnya kita berbicara seperti itu terhadap mereka. Karena bagaimanapun kita menjadi guru, tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka layaknya seperti anak normal biasa. Ini bertujuan agar mereka juga dapat bersaing secara akademik maupun non-akademik. Selanjutnya saya akan memaparkan jenis-jenis layanan bagi anak tunalaras. Yang pertama itu mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan, yang menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Nah, adapun kondisi yang tidak menguntungkan itu contohnya sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang kurang memenuhi persyaratan seperti bangunan sekolah dan fasilitas yang tidak memadai, serta ukuran kelas yang kecil dan sanitasi yang buruk.
Tidak jarang hal ini akan menjadikan anak merasa bosan dan tidak betah berada di sekolah. Jadi fasilitas-fasilitas sekolah itu juga sangat berpengaruh kepada mereka, berpengaruh menambah atau mengurangi adanya gangguan perilaku terhadap diri mereka sendiri. Karena kita harus sepenuh hati berusaha agar si anak tunalaras ini nyaman bersekolah, nyaman mengenyam pendidikan, agar bisa menyerap ilmu dengan sebaik mungkin. Dan karena itulah kita harus membangun rasa kenyamanan dia selama dia berada di sekolah. Dan kita juga harus memperhatikan apa yang mereka butuhkan di sekolah. Nah, yang kedua itu ada disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten. Seperti peraturan sekolah yang beri hukuman tanpa memperhatikan berat atau ringannya pelanggaran siswa. Nah, keadaan ini akan membuat anak merasa tidak puas terhadap sekolah. Apabila sekolah selalu sering memberikan punishment atau hukuman kepada anak yang menderita tunalaras ini, itu bukan mereka menangkapnya bukan menjadi takut, melainkan mereka menjadi malas dan mereka bosan ke sekolah. Dan apabila mereka sudah bosan ke sekolah, bagaimana kita akan memberikan pendidikan yang baik untuk mereka apabila mereka sudah tidak mau berada di sekolah karena adanya punishment. Nah, apalagi punishmentnya ini tidak memperhatikan besar kecilnya pelanggaran, jadi semuanya dipukul rata. Dan apabila si anak yang menderita tunalaras ini merasa sakit hati, otomatis sangat sulit bagi kita, baik guru maupun orang tua di rumah, untuk membujuknya kembali bersekolah. Dan yang ketiga, adanya guru yang tidak simpatik sehingga situasi belajar itu tidak menarik. Nah, ini akibatnya murid sering membolos dan berkeliaran di luar sekolah pada jam-jam belajar. Dan kadang-kadang juga digunakan untuk merokok, tawuran, dan lain-lain. Meskipun sepele, karena adanya guru yang tidak simpatik, namun itu berpengaruh besar terhadap peluang anak ini menjadi nakal, yaitu bisa mendekati dengan tunalaras. Nah, kenapa apabila guru sudah tidak simpati kepada muridnya dan beliau tidak bisa memberikan metode-metode pendidikan yang baik untuk muridnya, otomatis muridnya akan merasa jenuh dan bosan, dan banyak kejadian muridnya itu membolos. Dan saya ulangi lagi, yakni mengenai guru yang tidak simpati dengan situasi belajar. Dan itu adalah suatu pengaruh yang seperti yang saya sebutkan tadi, pengaruh yang sangat penting terhadap berjalannya situasi belajar mengajar di sekolah. Dan kita untuk sebagai guru berusaha semaksimal mungkin agar murid bisa betah di sekolah dengan cara kita selalu memberikan simpati dan memberikan kasih sayang sepenuhnya. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai model-model dan teknik pendekatan. Model pendekatan Kaufman, ada juga teknik pendekatan, yakni juga ada beberapa macam. Yang model pendekatan itu biasanya yang pertama ada model biogenetik, ada behavioral, dan model psikodinamika, serta model ekologis. Dan teknik
pendekatan ini ada 4, yakni strategi ekologi, ada strategi psikodinamika, ada modifikasi perilaku, serta perawatan dengan obat. Nah, di sini saya akan juga menyampaikan macam-macam tempat pendidikan untuk anak tunalaras. Anak yang penyandang tunalaras itu juga mempunyai tempat khusus. Nah, tempat ini dikenal sebagai dengan Sekolah Luar Biasa Tunalaras atau SLBE. Biasanya sama halnya dengan sekolah luar biasa yang lain, SLBE ini memiliki kurikulum yang terstruktur dan pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan anak penyandang maksud saya tunalaras. Serta anak yang diterima pada lembaga khusus ini biasanya anak yang mengalami gangguan perilaku yang sedang dan berat. Jadi untuk ringan masih bisa ditangani sendiri. Nah, sedang ringan sedang dan berat ini maksudnya adalah perilaku anak yang telah mengarah pada tindakan kriminal dan sangat mengganggu lingkungannya. Di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan. Di sini kesimpulannya dari yang telah saya sampaikan, yakni anak tunalaras adalah anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungannya, dan perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di masyarakat di tempat ia berada. Mohon maaf sedikit ada gangguan. Jadi kita lanjutkan lagi, yakni ada faktor-faktor penyebabnya itu juga banyak, dan pelayanan untuk anak tunadesa itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan anak tunalaras dari kepribadiannya dan bakat serta minat yang mereka miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.